Halo teman-teman, jika kamu bertanya seberapa penting sih menuntut ilmu, pasti kamu akan mendapatkan jawaban bahwa menuntut ilmu itu sangatlah penting. Karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan kita. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya. Oh iya nih teman-teman, sekarang sudah banyak ya teknologi dalam mengatasi masalah kesehatan. Salah satunya adalah teknologi berikut. Teknologi ini adalah salah satu teknologi medis terbaru yang dapat membantu ahli bedah mendeteksi jaringan tumor yang berpotensi kanker. Wah, keren banget kan? Jadi ahli bedah nggak perlu lagi tuh mengirimkan sampel untuk uji coba di laboratorium. Nah teman-teman, teknologi tadi dinamakan dengan mass patch pen yang berfungsi untuk mendeteksi sel kanker. Sebenarnya sel kanker berasal dari sel jaringan tubuh yang membelah secara abnormal sehingga membahayakan sel-sel lainnya. Jadi, apa sih sel itu? Mari kita cari tahu di video kali ini. Namun, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, mari kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Tahukah kamu bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan sel? Nah, ada beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel. Yang pertama ada Robert Hooke. Dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebutnya sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa ada isinya. Ahli yang kedua adalah Robert Brown. Beliau menyatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Selanjutnya ada Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Mereka mengamati sel yang berbeda. Matthias Jacob Schleiden mengamati sel tumbuhan, sedangkan Theodor Schwann mengamati sel hewan. Nah, mereka menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut dengan sel. Dan mereka juga menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Ahli yang keempat adalah Rudolf Virchow. Dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya yang dikenal dengan pernyataan omne cellula ex cellulae. Selanjutnya ada Felix Durjadin. Beliau menyatakan bahwa bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Nah, cairan tersebut diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Ahli yang terakhir yaitu Max Schulze. Beliau mengemukakan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Jadi, di sitoplasma ini berlangsung berbagai proses yang mendasari kehidupan makhluk hidup. Wah, luar biasa ya hasil penemuan para ahli. Mereka merumuskan perkembangan sel dari sel mati hingga sel yang mendasari kehidupan kita. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Walaupun ukurannya sangat kecil, tetapi perannya sangat besar ya. Lalu, tersusun atas apa saja ya sel ini? Komponen kimiawi penyusun sel terdiri atas unsur dan senyawa. Nah, unsur yang menyusun sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada unsur makro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang besar di dalam sel, yaitu seperti unsur C, H, O, N, Ca, P, dan S. Yang kedua yaitu ada unsur mikro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam sel, yaitu seperti unsur Fe, Cl, K, Na, Mg, dan L. Selanjutnya kita bahas senyawa penyusun sel. Senyawa juga dibedakan menjadi dua macam. Pertama ada senyawa organik yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua ada senyawa anorganik yang terdiri dari air, garam mineral, dan gas. Selanjutnya ada struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Berdasarkan keadaan intinya,
sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum terdiri dari sitoplasma, ribosom, mesosom, pili, kapsul, dinding sel, membran plasma, flagela, dan nukleoid berupa RNA dan DNA sirkuler. Bagian-bagian sel prokariotik tadi memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh yang tetap. Yang kedua ada membran plasma untuk melindungi sel, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Yang ketiga ada sitoplasma, berguna dalam melakukan proses pencernaan makanan secara intraseluler dan melakukan proses metabolisme sel. Yang keempat ada mesosom yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kelima ada ribosom sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam, DNA, membawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan. Dan yang terakhir ada RNA untuk membuat kode genetik sesuai DNA dalam bentuk asam amino. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran. Sel eukariotik memiliki organel-organel sel yang terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, lisosom, sentrosom, retikulum endoplasma, mitokondria, kompleks Golgi, nukleus, dan nukleus. Yang pertama ada membran plasma. Membran plasma memiliki sifat selektif permeable, yaitu dapat menyeleksi molekul yang masuk ke dalam sel. Membran plasma tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat. Pada membran plasma terdapat fosfolipid bilayer. Fosfolipid terdiri dari lapisan fosfat pada kepala dan lipid pada ekor. Berbentuk rangkap dan bersifat fluid atau dapat berubah-ubah bentuk dan posisi. Selain lapisan fosfolipid, pada membran plasma juga terdapat lapisan protein yang terdiri dari protein integral dan protein perifer. Selain itu, pada membran plasma juga terdapat saluran protein, glikogen, dan kolesterol. Membran plasma ini berfungsi sebagai pelindung sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Bagian sel berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma memiliki sifat yang mampu mengenali dan menghantarkan rangsangan. Sitoplasma berfungsi sebagai bahan kimia sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama dalam sitoplasma terdiri dari sitosol, yaitu cairan pada sitoplasma, substansi genetik simpanan, sitoskeleton atau kerangka sel, dan organel-organel sel. Selanjutnya, kita akan membahas organel-organel sel yang menempel pada sitoplasma. Organel pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus terdiri dari membran inti, nukleoplasma, nukleolus, dan kromatid. Nukleus berfungsi mengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, membawa informasi genetik, replikasi DNA, dan sintesis protein. Organel berikutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan penghubung membran inti, ribosom, dan badan Golgi yang berbentuk kantung pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Retikulum endoplasma ada dua macam, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Secara umum, fungsi retikulum endoplasma adalah menyintesis lemak dan kolesterol sebagai alat transportasi antar molekul, menetralkan racun, dan menampung protein yang disintesis oleh ribosom yang terdapat di retikulum endoplasma kasar. Organel selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dengan RNA. Ribosom tersebar bebas di sitoplasma dan ada yang menempel di permukaan retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar. Ribosom berfungsi menyintesis protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Organel selanjutnya yaitu kompleks Golgi atau badan Golgi. Kompleks Golgi atau badan Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Kompleks Golgi berfungsi menjalankan sistem sekresi, membentuk membran plasma sebagai tempat sintesis polisakarida, dan membentuk akrosom.
Organel yang terakhir adalah mitokondria. Mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam yang berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP, krista yang berguna untuk memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen, matriks yang berfungsi sebagai tempat oksidasi asam lemak. Mitokondria atau the power of host cell merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Nah, teman-teman, itulah organel pada sel eukariotik. Teman-teman, ternyata semua organel yang kita bahas tadi terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Apa saja ya perbedaannya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Pada sel hewan terdapat organel khusus berupa lisosom, sentriol, dan vakuola yang berukuran kecil. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki organel khusus berupa kloroplas, dinding sel, dan vakuola yang berukuran besar. Dan beginilah struktur lengkap dari sel tumbuhan yang terdiri dari dinding sel, plasmodesmata, lamela, protoplasma, peroksisom, badan Golgi, vakuola tengah, sitokleton, mitokondria, plastida, kloroplas, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, membran inti, kromatin, dan nukleolus. Berikutnya yaitu struktur lengkap dari sel hewan, terdiri dari membran plasma, sentrosom, peroksisom, sitokleton, protoplasma, badan Golgi, ribosom, lisosom, mitokondria, kromatin, nukleolus, membran inti, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, dan vakuola kecil. Nah, sampai di sini semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi, apa aja sih yang sudah kita bahas dalam video kali ini? Dari awal tadi kita sudah tahu bagaimana sejarah penemuan sel menurut para ahli. Dan juga kita telah mengetahui tentang sel. Diingat ya, kalau sel merupakan unit terkecil yang melaksanakan proses kehidupan. Kita juga sudah belajar komponen apa saja yang menyusun sel. Ada unsur yang terdiri dari unsur makro dan mikro, serta senyawa yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik. Selain itu, berdasarkan keadaan intinya, sel juga terbagi menjadi dua. Ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Dan ternyata semua organel yang telah kita bahas tadi terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan, di mana keduanya memiliki perbedaan. Sekian pemaparan dari kami, semoga ilmu yang telah didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Tetap semangat ya, karena petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak kita belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.